Sederet kasus yang ditangani Ferdy Sambo, kopi sianida, Joko Chandra, KM50, hingga kebakaran gedung Kejagung. Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, Tim Sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Polri itu sebagian besar itu orang baik, orang bagus, dan taat azas, tahan uji, tahan puji. Tapi kok ini bisa muncul ke atas seorang yang luar biasa buruknya? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab. Tidak bisa dia berlalu begitu aja, dan tidak bisa disederhanakan sebagai sebuah sesuatu yang biasa. Tidak. Polri saya tahu masih terlalu banyak orang yang baik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Sambo disebutkan menjadi orang yang memberi perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir J hingga meninggal dunia, juga merekayasa kasus pembunuhan hingga disebut tembak-menembak. Setelah ditetapkan tersangka, sejumlah kasus yang pernah ditangani Sambo kembali diungkit warganet. Apa saja? Berikut sederet kasus besar yang pernah ditangani Irjen Ferdy Sambo mulai dari bom Sarinah sampai terbakarnya gedung Kejaksaan Agung Kejagung. 1. Bom Sarinah 2016. Kasus bom Sarinah terjadi pada Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2016. Saat itu, ledakan bom disertai penembakan terjadi di Starbucks Coffee, Gedung Cakrawala, dan pos polisi di Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dikutip dari Kompas.com, tanggal 14 Januari tahun 2022, akibat aksi teror di Tamrin itu, sebanyak 21 orang menjadi korban. 8 orang diantaranya meninggal dunia, terdiri dari 4 pelaku dan 4 warga sipil. Sementara sisanya menderita luka-luka. Dilansir dari Kompas.id, Ferdy Sambo terlibat dalam pengungkapan kasus tersebut hingga akhirnya polisi berhasil menangkap dalang aksi teror bernama Aman Abdurrahman. Aman juga dikenal sebagai Ketua Negara Islam Irak dan Suriah, ISIS Indonesia. 2. Pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016. Sambo juga menjadi salah satu penyidik yang turut mengungkap pembunuhan Wayan Mirna Salihin atau kasus kopi sianida pada 2016. Dikutip dari Kompas.com, tanggal 15 Maret tahun 2017, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah karena membunuh Mirna menggunakan zat sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam yang dipesannya di Cafe Olivier pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Jessica kemudian divonis hukuman 20 tahun penjara karena terbukti telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 3. Kasus Joko Chandra pada 2020. Dilansir dari Kompas.com, tanggal 18 Juli tahun 2020, Joko Chandra merupakan terpidana kasus korupsi hak tagih KESI, Bank Bali yang kasusnya bermula sejak 1999. Saat itu, Joko Chandra membuat heboh publik karena bisa leluasa masuk ke Indonesia yang baru diketahui melibatkan oknum di Mabes Polri. Kasus Joko Chandra terkait sesi Bank Bali bermula saat Direktur Utama Bank Bali kala itu, Rudy Ramli kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di brankas Bank Dagang Nasional Indonesia, BDNI, Bank Umum Nasional, BUM, dan Bank Tiara pada 1997. Total piutang Bank Bali di 3 bank itu sekitar 3 triliun rupiah. Hingga ketiga bank itu masuk perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, tagihan tersebut tak kunjung cair. Meski sempat kabur ke luar negeri dan menjadi buron, Joko Chandra akhirnya berhasil ditangkap oleh Bareskrim. Saat itu, Ferdy Sambo juga terlibat dalam menangkap Joko Chandra setelah berkoordinasi dengan polisi di Raja Malaysia, PDRM, yakni Inspektur Jenderal of Police Malaysia Abdul Hamid bin Bador pada tanggal 23 Juli tahun 2020 lalu. 4. Kebakaran Gedung Kejagung pada 2020. Dikutip dari Kompas.com, tanggal 24 Oktober tahun 2020, Gedung Kejaksaan Agung terbakar hebat pada tanggal 22 Agustus tahun 2020. Di dalam gedung tersebut, ada sejumlah biro, yaitu Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Perencanaan, dan Brio Umum.
Puntung rokok dan cairan pembersih lantai yang mengandung bahan mudah terbakar disimpulkan menjadi penyebab terjadinya kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung tersebut. Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol mengatakan, sejumlah tukang yang merokok membuang puntungnya secara sembarangan. 5. Kasus tragedi KM50 pada 2020. Dikutip dari Kompas.com, tanggal 18 Oktober tahun 2021, kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam (FPI) terjadi di KM50 Tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Diketahui, ada 2 polisi yang jadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pembunuhan 4 Laskar FPI tersebut yaitu Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan. Jumlah tersangka dalam perkara ini semestinya ada 3. Namun, 1 tersangka, yakni EPZ, meninggal dunia pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Penyidikan terhadap EPZ pun kemudian dihentikan. Ketika menangani kasus KM50, Irjen Ferdi Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Menurut Sambo, keterlibatan Divisi Proram dalam kasus ditembaknya 6 anggota Laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran, namun bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Nah, itulah sederet kasus yang ditangani Ferdi Sambo saat menjabat di kepolisian, mulai dari bom Sarinah, kebakaran gedung Kejagung, hingga kasus penembakan simpatisan FPI di KM50.